Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Latifatul Husna, guru Akidah Akhlak MAN Labuhan Batu, peserta Diklat PJJ Moderasi Beragama Balai Diklat Keagamaan Kota Medan tahun 2021. Bicara mengenai moderasi beragama, tentu sudah tak asing lagi telinga kita mendengar kata tersebut. Ya, moderasi beragama adalah suatu cara pandang terkait proses mengamalkan dan memahami ajaran agama agar dalam mengamalkannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama itu sendiri, bukan agamanya. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, negara yang memiliki berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Maka di sini penting bagi kita untuk melakukan sebuah penguatan dalam moderasi beragama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, meskipun bukan merupakan negara yang berdasarkan agama tertentu. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa fakta di lingkungan, di keseharian kita, bahwasanya tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang terlepas dari nilai-nilai agama. Karena keberadaan agama sangat vital di Indonesia, sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, moderasi beragama penting untuk kita gaungkan dalam konteks global, di mana agama merupakan bagian yang sangat penting di dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu bagaimana cara kita untuk memahami dan menanamkan nilai ajaran agama yang kemudian akan terwujud pada perilaku dalam kehidupan? Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga kita agar seberagam apapun penafsiran dan pemahaman kita terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sangat sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan kita sebagai manusia dalam menafsirkan pesan-pesan di dalam agama sehingga muncullah keberagaman itu. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, tentu akan terjebak pada pemahaman yang salah pula. Dan pemahaman yang salah tersebut dapat berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan atau ekstrem. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil. Adil di sini ialah melihat kedua belah pihak, kedua belah sisi, kedua dua kutub yang ada. Kemudian yang kedua adalah seimbang atau berimbang. Berimbang di sini ialah sama dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks. Memahami konteks juga harus sesuai dengan teks. Kemudian apa yang menjadi parameter dan tolak ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali ke posisi yang moderat dengan tidak menyingkirkan, tidak menyalahkan, tidak mengkafir-kafirkannya. Jawabannya adalah kemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan hakikat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah masuk ke dalam kategori beragama yang ekstrim. Maka dari itu, mari sama-sama kita bermoderasi beragama dengan berdasarkan dua prinsip, adil dan seimbang. Ada 4 hal yang menjadi esensi dalam moderasi beragama itu. Yang pertama adalah cara pandang, sudut pandang atau sikap, dan praktik atau implementasi dalam keberagaman. Yang kedua terkait dengan pengamalan esensi agama, yang hakikatnya adalah kemanusiaan ya, dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, semuanya berprinsipkan keadilan dan keseimbangan.
Dan yang keempat, taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita yang beragam. Maka di sini kita perlu untuk memoderasi cara kita dalam beragama. Karena kita lihat bersama di lingkungan kita, di sekitar kita, disinyalir banyak terjadinya konflik, banyak kejadian-kejadian, banyak fenomena yang berlaku, yang berkembang di masyarakat namun tidak sesuai dengan koridornya. Contohnya yang pertama adalah cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan yang justru mengingkari nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Cara beragama yang eksklusif misalnya, padahal beragama itu inklusif. Cara beragama yang segregatif, yang memisah-misahkan, padahal beragama itu adalah integratif, menyatu-nyatukan kita. Cara beragama yang konfrontatif misalnya, senang untuk bermusuhan, berlawanan. Lalu cara beragama yang destruktif, padahal beragama harusnya konstruktif. Ini adalah kecenderungan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Yang kedua juga disinyalir semakin banyaknya dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar. Kemudian kecenderungan bahwa adanya pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak, kemudian merusak ikatan kebangsaan. Misalnya politisasi agama, penyeragaman terhadap hal yang beragam, dan lain sebagainya. Maka moderasi agama diperlukan agar cara pandang, sikap keagamaan kita bisa bersifat moderat. Tidak berlebih-lebihkan, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, dan tidak ekstrim. Maka dari itu, mari sama-sama kita mengamalkan nilai ajaran agama, mengamalkan syariat-syariat yang berlaku tanpa harus menjelek-jelekkan, tanpa harus merendahkan, tanpa harus merendahkan harkat martabat orang lain, apalagi membawa atau mengatasnamakan agama. Ingat, dalam moderasi beragama, yang dimoderasi itu bukanlah agamanya, tetapi cara kita dalam beragama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.